Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana mencari korelasi antar variabel dengan SPSS 20. Nanti akan ada beberapa variabel yang menjadi contoh untuk kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan di antara beberapa variabel tersebut. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 20 buat kalian yang punya versi sebelumnya atau versi yang terbaru bisa dipraktekkan, bisa dilihat juga nanti bagaimana hasilnya, outputnya yang menentukan apakah beberapa variabel yang nanti kita input memiliki korelasi atau tidak. Jadi kita akan lihat di sini ada 5 variabel. Yang pertama ada variabel daerah, yang kedua ada variabel jumlah pelanggaran lalu lintas atau tilang, variabel tilang. Yang ketiga ada variabel mobil, yang keempat ada variabel motor, yang kelima ada variabel mobil. Oke, di sini ada 5 variabel yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana menemukan korelasi antara beberapa variabel tersebut, apakah ada korelasi atau hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Oke, langsung saja kita praktek ke SPSS 20. Oke, di sini adalah tampilan data view pada SPSS 20 yang sudah saya input dengan data dari latihan tadi. Ini datanya sama dan variabelnya kita bisa lihat. Ada 5 variabel. Ada variabel daerah, variabel tilang, variabel mobil, variabel motor, dan variabel polisi. Oke, jika data sudah siap, kita akan langsung mencari apakah ada korelasi. Kita bisa langsung mengujinya dengan masuk di analyze, lalu ke korelasi, masuk ke menu analyze, lalu ke correlate, lalu kita pilih bivariate, kita klik.
Oke, di sini ada kolom pertama dan kolom kedua. Kita akan memindah beberapa variabel yang akan kita cari korelasinya atau terkaitannya di kolom variabel. Jadi yang pertama ada variabel tilang, ada variabel mobil, ada variabel motor, dan yang terakhir variabel polisi. Jika sudah dimasukkan ke kolom variabel, kita cek correlation koefisiennya, kita menggunakan Pearson. Lalu test of signifikannya kita menggunakan Dutel. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Oke, ini output dari uji statistik, ya, uji korelasi menggunakan SPSS 20. Di sini muncul tabel korelasi. Sesuai dengan variabel yang kita input. Tadi ada 4, yaitu variabel tilang, variabel mobil, variabel motor, dan variabel polisi. Pada setiap baris variabel tersebut terdapat nilai Pearson korelasinya, lalu ada sig 2 telet atau signifikan, dan yang ketiga ada n atau jumlahnya. Jadi di sini kita akan menemukan, ya, kita akan mencari apakah ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Bagaimana cara menemukannya? Ada 3 cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi, yaitu yang pertama dengan menggunakan nilai signifikannya. Nanti kita lihat dari beberapa variabel di tabel tersebut, kita lihat nilai signifikannya. Lalu cara yang kedua, berdasarkan nilai Pearson korelasinya sendiri, apakah itu positif atau negatif, apakah itu memiliki hubungan yang kuat atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang ketiga, ini dari sistem SPSS sendiri, yaitu berdasarkan bintang yang diberikan SPSS. Jika terdapat bintang, maka antara variabel yang dianalisis memiliki atau terjadi korelasi. Namun jika tidak ada, maka bisa dikatakan tidak memiliki korelasi. Jadi sekarang mari kita perhatikan mana saja yang termasuk dalam ketiga pedoman cara mencari atau dasar pengambilan keputusan
dalam analisis korelasi. Kita lihat satu-satu. Pada baris variabel tilang dan kolom variabel tilang, nilai Pearson korelasinya adalah 1, signifikannya tidak ada, n-nya atau jumlahnya adalah 9. Oke, kita lanjut ke baris variabel tilang dan kolom variabel mobil. Di sini ada 0,852 untuk nilai Pearson correlation-nya, lalu untuk signifikannya ada 0,015, untuk jumlahnya ada 7. Lalu kita beralih ke variabel tilang dan variabel motor. Nilai Pearson correlation-nya ada negatif 0,195, nilai signifikannya ada 0,615, lalu jumlahnya ada 9. Kita beralih lagi ke variabel tilang dan polisi. Untuk Pearson correlation-nya ada 0,631, untuk signifikannya ada 0,069, untuk jumlahnya ada 9. Selanjutnya kita perhatikan di variabel mobil dan variabel motor. Nilai Pearson correlation-nya ada negatif 0,127, nilai signifikannya ada 0,765, dan jumlah datanya ada 8. Beralih lagi ke variabel mobil dan variabel polisi. Kita lihat nilai Pearson correlation-nya ada 0,499, lalu nilai signifikannya ada 0,208, lalu jumlah datanya ada 8. Yang terakhir kita lihat di variabel motor dan variabel polisi. Di sini untuk nilai Pearson correlation-nya ada negatif 410, maksud saya negatif 0,410. Lalu untuk signifikannya ada 0,240, lalu jumlah datanya ada 10. Setelah kita membaca data dari tabel hasil output dari korelasi yang kita buat tadi, yang pertama kita akan mencari nilai korelasinya berdasarkan nilai signifikannya. Jadi untuk patokannya di sini ada catatan di bawah tabel. Correlation is significant at 0,05. Jadi pada tabel tersebut kita akan mencari nilai signifikan
di bawah 0,05. Jika ada nilai signifikan di bawah 0,05, berarti terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikannya di atas 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Oke, kita perhatikan nilai signifikan beberapa variabel yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Manakah yang nilai signifikannya di bawah 0,05? Di sini berdasarkan tabel output di atas, kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, dari tabel output di atas diketahui nilai signifikan yang di bawah 0,05 adalah variabel tilang dan variabel mobil, yaitu nilai signifikan dari variabel tersebut adalah 0,015, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel tilang dan variabel mobil. Sedangkan yang lainnya tidak memiliki korelasi atau hubungan karena nilai signifikannya lebih dari 0,015. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kesimpulan ternyata bahwa variabel tilang dan variabel mobil memiliki hubungan atau memiliki korelasi berdasarkan signifikan, kita akan memperhatikan lagi tabel dan mencari berdasarkan nilai dari Pearson korelasinya. Jadi untuk menentukan apakah nilai Pearson korelasinya itu memiliki hubungan atau tidak, saya memiliki tabel yang bisa menunjukkan. Di sini ada N, ada 5%, yang berarti nilai signifikan 0,05, dan 1%, yaitu 0,01. Atau di sistem yang tadi kita ada dua pilihan, yaitu two tail dan one tail. Di sini kita lihat, kita perhatikan di variabel tilang dan variabel mobil, jumlah dari N-nya adalah 7. Lalu kita perhatikan di distribusi nilai tabelnya, N7 nilai signifikan 0,05-nya
adalah 0,754. Jadi jika nilai Pearson korelasinya lebih dari 0,754, berarti terdapat hubungan korelasi. Oke, kita lihat Pearson correlation antara variabel tilang dan variabel mobil itu adalah 0,852, yaitu berarti terdapat korelasi. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan tabel distribusi nilainya, di saat ketika N7 jumlah dari datanya 7, maka level of signifikannya adalah 0,75. Dan di saat Pearson korelasi dari tilang dan mobil lebih dari itu, maka terdapat korelasi atau hubungan. Jadi itu dari sini kita dapat kesimpulan yang menguatkan kesimpulan pertama tadi, di mana pertama kita mencari nilai berdasarkan nilai signifikan, dan yang kedua ini berdasarkan nilai dari R tabel atau Pearson korelasinya. Ditemukan bahwa kesimpulannya sama, masih variabel tilang dan variabel mobil yang memiliki korelasi atau hubungan. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi, bisa dengan cara mencari tanda bintang 1 atau 2. Jadi bisa langsung terlihat, jadi bisa langsung kita sama-sama perhatikan pada nilai Pearson correlation antara variabel tilang dan variabel mobil. Di atasnya ada tanda kecil bintang. Di situ menunjukkan bahwa korelasi signifikannya itu lebih dari 0,05, dan nilai R tabelnya atau Pearson korelasinya sesuai dengan nilai tabel yang tadi sudah kita perhatikan, sudah kita koreksi sama-sama. Sedangkan variabel yang lain tidak memiliki tanda bintang dan nilai signifikannya lebih dari 0,05 dan atau di bawah negatif 0,05. Terlebih juga di Pearson korelasinya, data dari R tabel dengan Pearson korelasinya jauh di bawah nilai N dari distribusi R tabel. Jadi itu video kali ini, di mana saya mempraktekkan
bagaimana kita mencari korelasi dari beberapa variabel. Tadi ada 4 variabel yang kita cari hubungannya, dan untuk kesimpulannya ternyata dari 4 variabel yang kita cari hanya ada satu hubungan, yaitu antara variabel tilang dan variabel mobil. Jadi itu oke, untuk praktek kali ini kita mendapat kesimpulan, kita mendapat hasil akhir berupa kesimpulan ya, dimana dari keempat variabel hanya ditemukan satu hubungan, yaitu antara variabel tilang dan variabel mobil. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti dari video awal sampai terakhir. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk ikutan komentar, untuk menanggapi, untuk request untuk video-video selanjutnya. Oke, saya Yasar Wicaksono. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.